Ubur-ubur ikan lele. Nggak mudik, Leh? Langsung saja pemirsa, kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita tes dulu suaranya penonton. Mana suaranya? Midnight Friends, Lebaran tinggal menghitung hari. Dan kita akan melihat Jakarta mulai sepi karena banyak yang mudik pulang kampung. Tapi ada juga yang nggak bisa mudik, kayak penonton ini nih. Bisa karena tuntutan kerja, THR sudah hilang entah kemana, atau gantiin shift temen yang lebih dekat sama bos. Ya udah, nanti pas kumpul keluarga, jangan lupa velocity-nya ya. Teng neng neng neng, tek 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 tek, teng teng teng. Saya kan Gen Z juga, generasi Zoro. Lanjut tembak langit. Koba. Udah. Kalau nggak bisa pulang kampung, ya minimal kita pulang ke rumah dan sadar bahwa gaji kita masih segitu-segitu aja. Lebaran tanpa mudik ibarat opor ayam tanpa ketupat. Ibarat aku tanpa kamu. Dari semua huruf alfabet, aku paling suka huruf U dan I. You and I. Mudik bikin ekonomi berputar, bandara, stasiun, terminal, dan jalan tol jadi lebih rame. Di momen Idul Fitri, orang rela antre, desek-desekan demi satu tujuan mulia, pulang ke rumah. Sambil membawa oleh-oleh dan PR pertanyaan template. Menghadapi Lebaran tahun ini, pemerintah ngasih angin segar. Harga tiket pesawat turun 13-14%. Makasih Pak udah bantu rakyat ya. Tapi pas dicek di aplikasi lah, kok tiket Batam Surabaya di tanggal 25 Maret masih seharga motor Matic 24 juta. Sampai kampung nggak jadi Lebaran ini, cari kerjaan. Lebih mahal dari tiket konser Coldplay ini ya, plus backstage pass yang fotoin Chris Martin langsung. Bisa aja saya. Makanya banyak warga Batam yang muter dulu ke Malaysia buat lebih hemat. Niatnya mudik jadinya tur Asia dulu kayak Coldplay. Pesawat mahal beralih ke jalur darat dengan harapan lebih nyaman. Hai. Faktanya di Pantura jalan berlubang makin banyak. Saking banyaknya lubang, kalau kita kejeblos bisa-bisa ketemu pemudik tahun lalu yang masih nyangkut. Sementara jalannya berlubang, penerangan jalannya ibarat jomblo, butuh motivasi. Biar terang. Udah jalannya berlubang, penerangannya kurang. Siap-siap lebih sering ganti ban daripada ganti baju lebaran. Mudik itu soal rindu, soal kebersamaan, dan soal saldo rekening yang tiba-tiba kayak diet ekstrim mendadak kurus. Tapi tetap kita jalani karena bagaimanapun tidak ada yang lebih berharga dari pulang ke rumah dan bertemu keluarga. Bagi pemirsa yang saat ini sudah melakukan perjalanan mudik atau sedang siap-siap mudik, jangan lupa siapkan iman dan mental karena mudik itu perjalanan spiritual yang menguji iman, kesabaran, dan keuangan ya. Dan buat yang lebaran masih kerja, jangan sedih, ingat isi dompet dan cicilan bulan depan menanti. Oke, kita lanjut ya ke informasi selanjutnya. Dari ngomongin mudik, kita ngomongin politik ini. Di negeri ini ada dua hal yang lebih sulit dari main tebak-tebakan sama orang introvert. Pertama, janji-janji yang sulit kejadian. Kedua, pejabat yang ngomong tanpa blunder. Belum lama ini, Kepala Badan Gizi Nasional bikin statement menarik. Mungkin bisa dijadikan bahan skripsi ini ya. Beliau bilang timnas Indonesia kalah karena kurang gizi. Padahal banyak pemain timnas kita adalah hasil naturalisasi dari Eropa. Gizi mereka jelas lebih lengkap ya. Buktinya timnas menang lawan Bahrain. Jadi yang benar mana nih? Pemain timnas kurang gizi atau cara komunikasi Bapak yang kurang isi? Anggota DPR aja bilang Bapak lebay. Mending fokus Pak urusin makan bergizi gratis. Masih ada yang kena PHP.
Berharap lauk ayam kecap bergizi, dapatnya makanan basi, bonus buah dan sayur lengkap dengan ulatnya ya. Selain Kepala BGN, ada Menteri Pariwisata yang gaya berpidatonya kurang menunjukkan pertautan hati, lebih banyak nunduk dan terbata-bata. Belum lagi skill bahasa Inggris Bu Menteri yang juga disorot publik. Padahal Ibu Widianti Putri ini penampilannya proper dan lulusan universitas ternama di luar negeri. Kalau kata anak Mobile Legends, ini modal skin doang nih, skin on, skillnya off. Bahkan ada netizen yang bilang, kita lihat ya, ada komentar dari netizen, bayar gaji menteri mahal-mahal malah dapat spek kayak gini. The Ministry, Merespon buruknya komunikasi para pembantunya, Presiden Prabowo Subianto sampai gerah dan minta para menteri serta pejabat memperbaiki komunikasi publik mereka. Kata Pak Bahlil, instruksi Presiden ini agar tidak ada yang dipelintir. Apa yang dipelintir Pak? Orang udah melintir sendiri. Di negeri ini harga beras bisa naik, harga BBM bisa naik. Tapi tolonglah kualitas komunikasi pejabat juga ikut naik. Jangan biarkan rakyat terus lapar, baik lapar makan maupun lapar informasi yang benar. Kita lanjut lagi ya penonton. Dari urusan komunikasi pejabat yang belepotan ke kisah politisi yang lebih panas daripada tahu bulat yang digoreng dadakan. Bukan soal manuver politik atau kebijakan, tapi urusan bijak sana, bijak sini, bijak mana-mana. Ceritanya ada seorang wanita mengaku dihamili oleh seorang mantan pejabat berinisial RK. Entah itu raja kura-kura, roti kismis, atau resiko kebablasan. Tapi banyak yang menduga itu Ridwan Kamil. Baru juga nongol klarifikasi pasca penggeledahan terkait korupsi dana iklan Bank BJB. Sekarang kena dugaan isu perselingkuhan. Akankah Pak RK mengikuti jurus ninja Harun Masiku? Ini memang agak susah dipercaya ya. Karena kita tahu Pak RK ini dikenal agamis dan sering flexing hubungan harmonis sama istri dengan caption soal cinta sejati dan kesetiaan. Bahkan kemesraan RK dan istri sering jadi contoh relationship goals. Nah, kalau isu perselingkuhan ini benar, ibarat kaleng biskuit isi rengginang, luarnya manis tapi dalamnya penuh kepalsuan. Seorang wanita bernama Lisa Mariana nggak main-main lewat IG story yang memposting bukti video call, chat, dan bahkan bilang kalau dia disogok buat gugurin anaknya. Lagi-lagi kalau saja itu benar, Pak RK harus kembali menerapkan ilmu arsiteknya untuk mendesain ulang agar rancang bangun rumah tangga nggak hancur berantakan. Netizen Indonesia, jangan ditanya, langsung kepo, gercep. FBI juga sungkem ini. Akun Lisa digeruduk, akun RK dibanjiri komen. Komentarnya campur aduk antara dukungan, hujatan, dan mungkin ajakan balikan dari mantan. Menanggapi isu perselingkuhan, kuasa hukum keluarga RK langsung angkat beban, angkat bicara maksudnya. Ia bilang saat ini masih ditelusuri karena sangat tendensius dan pihak kuasa hukum sudah menanyakan langsung ke wanita itu lewat DM dan belum diputuskan apa langkah hukum yang akan ditempuh. Mencari klarifikasi lewat DM ini cari klarifikasi PDKT atau mau nawarin endorsan. Ini tentu menjadi waktu yang tepat bagi Pak RK untuk muhasabah diri. Bisa aja saya. Setelah jadi perbincangan, akhirnya Pak Ridwan Kamil memposting klarifikasi di akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa sangat banyak ujian kehidupan yang sedang dilaluinya. Belum selesai menenangkan diri usai kalah berebut tahta di Jakarta, datang badai penggeledahan terkait korupsi dana iklan. Mau maaf-maafan malah muncul isu perselingkuhan. Sabar ya Pak, saya jadi ingat program kampanye mobil curhat di Jakarta. Sepertinya saat ini Pak RK yang sangat butuh mobil curhat. Gak cuma bikin geger, isu ini juga mengundang perdebatan. Lebih seru dari debat pesulap merah versus dukun santet. Ada yang percaya, ada juga yang mengatakan Pak RK jadi tumbal untuk mengalihkan isu aksi demonstrasi. Jadi yang benar yang mana nih? Isu perselingkuhan, penolakan kebijakan, atau pesugihan pakai tumbal segala. Ngeri ya malam Jumat nih. Mana pulang nyetir sendiri lagi.
Kita lihat aja apakah perselingkuhan ini fakta atau sekedar drama. Ini menjadi pembelajaran buat para pejabat negara untuk berpikir panjang sebelum cari gara-gara. Apalagi yang berkaitan dengan harta tahta wanita. Lanjut ya, masih kuat nih? Oke, kita lanjut. Di tengah situasi Indonesia yang ribet, lebih ribet dari ngurus klaim asuransi. Akhirnya ada kabar gembira yang bikin kita senyum lebar, bukan karena diskon baju lebaran atau diskon tarif tol, tapi timnas Indonesia baru saja mengalahkan Bahrain 1-0. Lewat gol semata wayang oleh Romani. Kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu pemirsa. Kayak tiba-tiba nemu duit di saku celana pas akhir bulan. Usai laga di GBK, Pak Prabowo bilang timnas Indonesia berjuang keras. Iya betul Pak, timnas sudah kerja keras. Yang susah itu berjuang beli tiket pesawat yang harganya bikin nangis. Pelatih timnas Patrick Kluivert setelah pertandingan bilang, kemenangan ini penting, tapi kita masih harus kerja keras untuk Piala Dunia. Setuju, tapi sekarang relax dulu ya coach, sambil makan nasi padang atau opor ayam saat lebaran. Salam buat Bang J, kapten kita, performanya mantap, bentar lagi jadi mayor kayaknya ya. Di saat kondisi ekonomi lagi susah dan harga barang terbang, kemenangan timnas ibarat oase di gurun gersang. Ayo tek napsi tiup. Kuitis banget gue. Jadi mari rayakan kemenangan timnas ini dengan harapan, tawa, dan semangat juang. Tapi jangan berlebihan ya. Kalau kebanyakan harapan bisa memicu kesombongan dan biasanya bikin kecewa. Kita doakan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Meski kita nggak selalu punya uang, yang penting kita tetap bisa menambah kebahagiaan. Setuju? Setuju. Kita tunggu performa di pertandingan berikutnya dengan lebih banyak tawa, lebih sedikit drama, dan tentunya lebih banyak kemenangan. Oke penonton dan juga pemirsa, itulah sajian pembuka kita di Midnight Live. Jangan kemana-mana, kemana-mana jangan. Karena setelah ini saya mau kasih info penting seputar arus lalu lintas keluar Jakarta yang mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Buat yang mau mudik atau yang lagi dalam perjalanan mudik, jangan skip. Yang nggak mudik juga boleh nonton. Kalau sekedar minta informasi pasti saya bagi. Kalau minta uang saya lari. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Penonton mana suaranya? Uye. Eyu. Yeu. Terus aja ya. Oke, kita akan pantau arus lalu lintas pada malam hari ini seperti apa ya. Selamat malam Satrio Adi di Merak, Banten. Dan juga ada Tasya Arneta di Cirebon, Jawa Barat. Waduh, kok saya di tengah-tengah ini jadi macomblang atau jadi penghalang nih? Kita ke Satrio dulu deh. Udah senyum-senyum ini berdua nih. Satrio, silakan laporan Anda, Satrio. Siap Pak, lapor Pak. Pemantauan kami di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada hari ini, para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil nih mulai memadati kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Karena memang sejak semalam ini trennya adalah para pemudik lebih memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari untuk menghindari terik matahari. Jadi kalau di Pelabuhan Merak ini makin malam makin ramai. Ibaratnya kalau di Jakarta itu Senopati lah. Nah kalau di Banten ini ada Pelabuhan Merak. Selain diramaikan oleh para pemudik, ada juga SPG, ada juga stand-stand yang buka di malam hari dan juga ada live musiknya nih di Pelabuhan Merak ini. Jadi nggak main-main hiburan di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini. Ini salah satu band yang menghibur para pemudik di momen perjalanan mudik mereka kali ini. Halo malam kakak-kakak. Malam. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Dengan Kak siapa nih? Saya Dela. Kak Dela udah berapa lama nih main di Merak ini nih? Kalau nggak salah kita kurang lebih 3 kali lebaran, berarti kurang lebih 3 tahun. 3 tahun main di Merak? Iya. Nah, Ngamen di Merak. kenapa nih memilih Merak untuk ngamen di Merak? Kita di sini karena ngelihat juga ya kalau setiap ada mudik, Natalan, Tahun Baru, Lebaran banyak antrian dan juga mungkin mereka butuh sedikit penyegaran kan. Kita jadi di sini ya namanya kita pemusik di sini walaupun kita musisi jalanan berarti kita entertainer juga biar bikin mereka senang juga. Keren kalau gitu Kak Dela. Silakan dilanjut mainkan musik ya. Makasih. Terima kasih. Dan Bung Resa memang Kita kasih dulu ya ini. menurut data ASDP ini sudah ada sekitar 352.000 orang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Angka ini naik 21% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu tahun 2024. Dan untuk total unit kendaraan yang sudah menyeberang ini tercatat sudah ada 81.000 unit kendaraan yang telah melakukan penyeberangan. Namun jumlah ini tentu akan terus meningkat mengingat puncak arus mudik yang diprediksi terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ini akan terjadi pada hari Jumat besok. Tentu kita nantikan bagaimana pergerakan pemudik di hari ini. Dan untuk mengantisipasi puncak arus mudik, otoritas pelabuhan dan juga kepolisian juga telah merencanakan beberapa skema. Di antaranya adalah memberlakukan sistem satu tarif supaya para pemudik tidak menumpuk di satu dermaga. Kepolisian juga nantinya kalau terjadi penumpukan di jalur arteri dan juga jalan tol, maka akan memberlakukan delay system untuk mengurai kepadatan di kawasan Pelabuhan Merak. Selain itu, Bung Resa, di Pelabuhan Ciwandan, yaitu pelabuhan yang digunakan atau diperuntukkan untuk pengguna sepeda motor juga terus diramaikan oleh para pemudik yang hendak melakukan perjalanan untuk pulang kampung ke Sumatera. Terus saudara demikian, Bung Resa kembali ke Anda. Oke Satrio, lagunya sendu banget tuh ya. Saya juga baru tahu Satrio anak Senopati ya. Oba! Oke, kita beralih ke Arneta yang ada di Cirebon. Arneta, silakan laporan Anda. Selamat malam Resa dan juga pemirsa Midnight Live. Saat ini saya berada di Jalan Arteri Pantura. Ini kalau kita lihat kondisinya memang malam ini sudah mulai lengang ya. Tapi tadi sore hari ini kepadatan sempat terjadi di Jalan Arteri Pantura. Nah, kalaupun ada pun titik-titik ini yang menjadi titik kemacetan ataupun titik yang rawan kepadatan pengendara seperti itu, ini ada di titik seperti di lampu merah Palimanan dan Bundaran Kedaung. Ini kedua titik tersebut ini yang menjadi paling ramai dan memang ini kendaraan yang mendominasi sudah mulai banyak dari arah Jakarta dengan nomor plat B dan juga dengan tulisan-tulisan khas mudik seperti itu yang mulai menggeser atau bergerak ke arah Cirebon ke arah sana. Dan ini yang perlu diantisipasi Resa dan juga pemirsa Midnight Live, ini adalah pemberlakuan one way yang masih diperkirakan akan diperpanjang dari malam hari ini hingga esok hari. Dan jalur arteri ini menjadi salah satu buangan dari kendaraan dari jalur B seperti itu. Dan untuk mengetahui seperti apa dari rekayasa ataupun kesiapan dari Dinas Perhubungan, sudah bersama saya Kadishub Kabupaten Cirebon, Pak Hilman Firmansyah. Pak, maaf, knalpotnya berisik banget ya Pak ya. Bapak, ini kan malam ini masih diberlakukan one way dan itu pasti ada buangan kendaraan dari jalur B dari arah Cirebon ke Jakarta. Ini biasanya akan memadati area arteri. Itu gimana Pak? Ya betul, ketika diberlakukannya one way yang dilakukan di tol, ini memang akan berdampak ke jalan arteri. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini kepadatan lalu lintas dari wilayah Jakarta ke arah Jawa Tengah ini mayoritas dipadati oleh kendaraan roda 2 ya. Kemudian untuk wilayah dari arah Jawa Tengah ke Jakarta itu kebanyakan dipadati oleh kendaraan besar. Yang memang banyaknya adalah kendaraan-kendaraan barang, angkutan barang yang sebetulnya kita juga sudah himbau untuk tidak beroperasi di H-7 ya. Demikian. Bapak, tadi kan Bapak bilang juga didominasi oleh pengendara motor. Ya. Ini prediksi katanya puncaknya di besok hari karena barengan sama cuti bersama gitu Pak. Ini sejauh ini volume signifikannya sudah seperti apa Pak? Pada sore hari tadi ya kepadatan lalu lintas ini ada peningkatan. Jadi menjelang cuti bersama besok itu sore tadi udah mulai meningkat gitu.
Bahkan saya juga sudah memantau beberapa ruas titik termasuk di wilayah perbatasan. Ternyata peningkatan itu lumayan cukup tinggi gitu. Dan mungkin diprediksikan antara besok Jumat Sabtu itu puncaknya arus mudik. Ya mudah-mudahan lancar. Dan kami juga akan menghimbau pada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan apabila lelah ya segera beristirahat, jangan memaksakan diri dan mengecek kendaraannya gitu. Di beberapa titik perbatasan, titik mana aja Pak itu yang jadi rawan penumpukan kendaraan? Ya kalau dilihat ini kan karena udah one way ya, one way ini kan sampai berapa sih ya kalau kata tergantung dari nanti jadwal yang oleh kepolisian. Tapi ketika kendaraan ini udah dikeluarkan dari mulai arah Losari, kemudian Kanci, nah ini udah tinggi. Terima kasih Pak Hilman atas waktunya. Nah itu dia Resa dan juga pemirsa Midnight Live. Memang ini sejumlah titik menjadi rawan kepadatan karena seperti itu ada buangan dari one way tol. Dan juga memang diprediksi hari ini dan besok dan hingga hari Sabtu nanti akan menjadi puncak pemudik dari pengendara motor dari area Jakarta menuju arah Cirebon. Demikian Resa kembali ke studio. Baik, laporannya lengkap sekali nih. Tapi terakhir nih, Arneta mungkin ada pesan-pesan untuk Satrio? Ada, boleh Silakan, deh ya, satu ya. Silakan. Hati-hati ya, di situ jangan kepincut sama yang lain. Satrio, ada pesan-pesan nggak buat Arneta? Hati-hati ya Arneta, jaga kesehatan. Dadah. Ya udah nanti lanjut video call aja deh ya. Terima kasih Arneta Satrio atas laporannya. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi. Mana suaranya penonton? Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi sebuah film animasi karya anak bangsa yang akan kembali memanjakan pecinta film animasi tanah air. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Midnight Live. Pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Boleh suara penontonnya? Seperti janji saya tadi, saya akan menghadirkan seorang produser film ternama di Indonesia. Siapa dia? Dia siapa? Kita sambut Anggia Karisma. Malam Resa. Selamat datang di Midnight Live Anggia. Silakan duduk. Apa kabar? Baik Anggia? Resa. Baik ya. Terima Sehat kasih loh. selalu. Fit Udah-udah selalu. saya di Midnight Live Metro TV. Gak grogi kan ya, Anggia? Sebenarnya lebih ke ngantuk ya. Ini ngantuk ya? Saya yang grogi nih berarti ya. Jadi film Jumbo, kita berbicara lebih banyak lagi soal film Jumbo. Kenapa bagi Anggia sangat penting untuk mengangkat cerita soal Jumbo? Menarik sekali pertanyaannya, terima kasih. Kenapa jadi penting film Jumbo itu sebenarnya adalah bentuk surat cinta kita dari Visinema Studios. Yang sebenarnya kita adalah divisi yang fokus, divisi Nema Group untuk menghadirkan konten yang baik untuk dinikmati oleh anak dan keluarga Indonesia. Dan Jumbo itu sendiri jadi penting sekali adalah bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh tanpa takut. Gitu. Dan itu adalah nilai yang sebenarnya kita ingin tanamkan. And as we all know, it takes a village to grow a child. Dan di sini Jumbo hadir untuk bisa menemani kita semua. Yang saya harap perjalanan Jumbo itu sendiri bersama sahabat-sahabatnya bukan cuma bisa menginspirasi tapi juga menginspirasi banyak dari kita. Karena dari awalnya kita membuat film Jumbo itu sebenarnya untuk anak-anak kita, untuk kita semua dan juga untuk anak-anak di dalam diri kita. Oke, tepuk tangannya dulu. Jadi pesan moralnya ini tentang keluarga, persahabatan, dan juga keberanian ya. Lebih daripada itu ada sesuatu yang juga sangat mendalam ya. Cerita tentang kehilangan, cerita tentang bagaimana orang-orang yang mensupport kita di posisi dimana kita selalu merasa sendirian, yang sebenarnya kita tuh sebenarnya tidak pernah sendirian. Jadi film ini akan mengaduk-aduk emosi kita. Kurang lebih seperti itu Tuh, ya. seperti itu. Jadi kalau yang nggak kuat, nah
harus tetap datang, ya, biar bisa ketawa, biar bisa sedih, gitu. Jadi satu ya. Kalau kata yang udah nonton sih rasanya tuh roller coaster. Tuh. Diaduk-aduk. Jadi proses penggarapannya itu berapa lama sih, Anggia? Dari proses penggarapannya gitu kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun ya? 5 tahun. Jadi dari mulai kita proses development sampai kemudian ada di proses animationnya sampai kemudian ada proses pengisi suara ya gitu. Karena kita di proses ini pengisi suara itu voice cast actornya lebih dulu diambil karena untuk bisa menyesuaikan dengan mimik animasi yang kita bikin. Jadi rasanya tuh apa ya? Natural, jadi nggak terkesan kayak di dubbing gitu ya. Jadi memang itu yang kita duluin gitu. Iya, jadi kenapa memilih animasi ini sebagai medium yang dianggap sangat tepat untuk menyampaikan cerita seindah Jumbo? Interesting question. Sekarang menariknya adalah di animasi we can go beyond. Itu sesuatu yang menurutku sangat menarik di luar live action gitu. Jadi sense of wonder kita di sini juga sangat luar biasa ya. Dipermainkan banyak sekali kondisi apa yang terjadi di masa kanak-kanak kita gitu. Dan itu yang bisa kita coba ejawantahkan ke dalam animasi. Dan animasi itu adalah dunia yang ya dia no boundaries, no limit gitu. Jadi kenapa akhirnya medium animasi jadi medium yang cocok ketika kita ingin membuat Jumbo menjadi sebuah film layar lebar. Apalagi dengan proses penggarapan selama 5 tahun ya. Itu tantangannya apa aja tuh? Anggia mungkin bisa cerita di sini. Tantangannya tentu banyak banget, tapi yang pasti saya luar biasa bangga karena dalam prosesnya kita mengajak lebih dari 400 kreator terlibat di dalamnya dan mereka adalah anak-anak Indonesia. Wow. Jadi film ini 100% dibuat di Indonesia. Bayangin aja kita punya render farm ada di Cimahi, ya kan? Terus udah gitu kita idenya muncul di Cilandak, semuanya itu depannya Ci ya. Hopefully Ci itu kan artinya teh air. Semoga filmnya juga mengalir, bisa memeluk banyak hati, tapi juga membuka ruang imaji buat banyak penontonnya gitu. Dan challenge-nya adalah dari era pandemi kita menyatukan ideation, kita menyatukan banyak talenta dan tentunya kita belajar sekali untuk nge-reduce our emotion dan seperti di film Don kita sama-sama belajar mendengarkan. Tuh, belajar mendengarkan. Tapi kalau di Indonesia sendiri dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat bagi anak ya khususnya itu kan menjadi tantangan tersendiri ya, Anggia. Apa yang selama ini yang menjadi persoalan sebenarnya? Sebenarnya yang menarik adalah ketika film ini dalam bentuk medium animasi selalu dibilang film kartun kan. Orang tuh taunya ini pasti film buat anak-anak, sebenarnya enggak gitu. Mediumnya saja animasi tapi semuanya bisa menikmati gitu. Karena kita berusaha membuat cerita yang punya resonansi, yang memiliki relevansi. Bahkan kita merasa seperti kita tuh ditemenin oleh karakter-karakternya. Karena dalam proses pembuatan cerita, betul cerita adalah tulang punggungnya. Tapi setiap karakter yang hadir di sana tuh harusnya punya relevansi terhadap kita yang menonton, bahkan kepada kita yang sebagai kreator ya. Itu jadi sesuatu yang sangat penting. Ditambah lagi yang menarik adalah ini rootsnya sangat lokal, tapi bisa dinikmati secara global. Oke, dinikmati secara global ini menarik karena akan tayang di 17 negara, betul itu Anggia? Betul. Alhamdulillah puji Tuhan bahwa film ini bisa diterima di lebih dari 17 negara gitu. Dan ini membuktikan bahwa talenta lokal sangat pantas untuk bersanding di kancah internasional. Setuju ya, tepuk tangan dulu dong. Tapi apa yang membuat Anggia yakin film ini akan diterima pecinta film di luar negeri? Yang membuat saya yakin adalah dia punya roots lokal tapi rasanya tadi sangat global. Dengan world building dan universe yang rasa-rasanya bisa membuat kita kembali ke eranya. Bisa membuat kita merasakan bahwa neighborhood-nya itu sebenarnya neighborhood yang dekat dengan kita. Jadi bagaimana membuat ini cerita yang lebih sangat grounding dengan tema-tema yang punya relevansi untuk dunia itu juga jadi salah satu challenge. Makanya tadi aku sempat bilang bahwa oke, cerita ini kita buat untuk kita, untuk anak-anak kita juga buat anak-anak di dalam diri kita. Jadi aku rasa itu sih yang akhirnya jadi cerita ini matters untuk kita bisa ceritakan kepada dunia. Iya, iya. Tapi animasi kita memang sudah mampukah berkompetisi di luar negeri sejauh ini, seperti apa Anggia melihatnya? Yang pasti kalau menurut saya sangat mampu dan sangat pantas ya, karena talenta lokal kita tuh luar biasa hebat.
memang kadang kita bilangnya tuh attitude over skills, right? Skills itu bisa diasah, tapi attitude untuk punya relevansi dan percaya itu sesuatu yang rasa-rasanya harus ketemu sama sekelompok orang yang punya vibrasi yang sama. Untuk membuat film animasi ini tuh yang dibutuhkan itu bukan cuma pendanaannya, tapi juga bagaimana kita bisa mencintai dalam proses membuatnya. Ada proses disiplinnya juga, karena kita harus banyak adaptif ya. Apalagi tadi yang terlibat adalah lebih dari 400 orang gitu. Dan itu jadi sesuatu yang menurutku penting untuk bisa disandingkan dengan talenta-talenta di luar sana. Karena banyak sekali talenta lokal Indonesia yang kemudian bekerja di studio-studio luar gitu. Kalau Anggia sendiri melihat bagaimana apresiasi masyarakat Indonesia sendiri terhadap film animasi? Sampai saat ini sih mereka masih menganggap bahwa film animasi itu rasa-rasanya diperuntukkan untuk anak-anak ya. Tapi saya rasa dengan hadirnya Jumbo itu akan mematahkan cara pandang terhadap film animasi gitu. Karena kita menghadirkan sesuatu yang bisa memeluk kita semua gitu. Dan saya harap karakter-karakter di dalamnya itu bisa menemani diri kita, anak-anak kita juga bertumbuh bukan ketika mereka keluar dari bioskop ya. Tapi setelah keluar dari bioskop pun harapannya bisa menjadikan film ini ruang diskusi tersendiri antara keluarga, antara anak, dan tentunya antara diri kita sendiri sebagai bentuk refleksi sih, kira-kira seperti itu. Membangun ikatan emosional ya, khususnya di dalam keluarga begitu ya? Di dalam keluarga. Tuh, jadi nggak cuma skill yang diasah tapi juga attitude ya. Kalau cuma skill doang, attitude-nya jelek, mandek. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya Anggia, tentunya kan kalau kita lihat juga banyak yang meremehkan dalam tanda kutip soal film animasi di Indonesia. Misalnya di televisi ada naga tapi kakinya nggak ada, misalnya seperti itu ya. Jadi bagaimana Anggia terkait dengan harapan dari film Jumbo ini ke depan? Ya pasti sih harapannya film Jumbo bisa bersanding dengan film-film internasional ya. Dan kami juga punya harapan yang sebenarnya dengan hadirnya Jumbo tuh membuka potensi untuk industri animasi di Indonesia. Kalau To Raise a Child juga sama-sama It Takes a Village, untuk membuka sebuah industri animasi rasa-rasanya dibutuhkan It Takes a Village juga gitu loh, dari cuman bukan sekedar hanya infrastruktur gitu ya, tapi orang-orang yang percaya di dalam yang termasuk para stakeholders, para penanam modal bisa berkembang pesat di Indonesia, terutama dengan banyaknya sekali perubahan yang ada dari ekosistemnya, kira-kira seperti itu. Apalagi ini karya anak bangsa ya. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita Anggia, kita lihat dulu nih cuplikan film Jumbo berikut ini. Menarik tadi dari obrolan kita ya soal pemilihan voice actor, ini sangat berpengaruh loh Anggia. Ini tantangan dalam pemilihan voice actor seperti apa sih? Boleh cerita di sini? Yang pasti sih magisnya gitu waktu karakter ini dibuat oleh Rian Adriandi selaku sutradaranya. Dari awal tuh dia udah ngebayangin bentuknya kayak apa gitu. Terus tanpa sengaja kita tuh melihat di satu sosial media gitu ya, di Instagram ada satu anak kecil namanya Prince Putirai. Pada waktu itu dia masih kecil banget gitu ya, karena kita tuh take VO-nya tuh di tahun 2021. Terus entah kenapa itu tuh langsung kayak yuk kita cobain dia, yuk kita voice tes gitu. Ternyata secara karakter anak itu sangat luar biasa. Dan ini adalah film pertamanya Prince Putirai sendiri gitu. Wow. Kan? Jadi kita pengen sekali menggali potensi talent-talent muda gitu. Dan ada satu karakter, karena kan cerita film Jumbo ini adalah tentang perjalanan Don, anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Yang dia hidup dengan neneknya, karena dia adalah anak yatim piatu, satu-satunya peninggalan dia itu adalah buku dongeng orang tuanya. Namun di dalam sebuah perjalanannya, Don kemudian menemukan seorang sahabat baru yang sangat magical, namanya Mary, yang meminta pertolongan Don dan teman-temannya untuk bertemu dengan orang tuanya. So the magic begins, the adventures begin. Dan untuk Mary sendiri juga menarik. Mary tuh sebenarnya voice cast-nya diperankan oleh Queen Salman, yang juga adalah seorang penyanyi perempuan anak Indonesia yang juga sangat terkenal gitu. Dan ada banyak sekali yang terlibat di dalam, seperti ada Bunga Citra Lestari gitu, yang kemudian juga dia menyanyikan soundtrack dari film ini.
ada Ariel Noah, ada Angga Yunanda juga, ada Cinta Laura. Terus Wow, kita pastinya juga menarik luar sekali biasa ya. gitu. Ada banyak banget sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang menarik bahwa kita melakukan sebuah proses yang bukan cuman lintas generasi tapi lintas rasa karena semuanya menghadirkan banyak emosi yang akhirnya bikin kita tuh kerasa kepeluk banget gitu sama filmnya. Roller coaster tadi ya, emosinya naik turun seperti roller coaster tadi. Jadi kapan tayang? Yang pasti film ini akan tayang di hari pertama Lebaran di 2025 ini dan minggu depan ya. Oke, semoga sukses Anggia. Terima kasih banyak. Ya, sukses selalu untuk filmnya. Anggia Karisma, boleh tepuk tangannya. Dan Midnight Live masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Baik penonton dan juga pemirsa. THR tinggal dikit lagi. Udah rapi banget mau mudik nih ya. Ya jelas mudik lah. Kita kan mau maaf-maafan ketemu keluarga di rumah. Ulang lagi ngomongnya. Kan kita mau maaf-maafan sama keluarga. Nah, di itu kampung baru kan. halaman dong. Iya, itu kan enak dengernya. Iya. Ada ongkos? Ada. Kan kemarin habis dapat bonus hari raya. Berapa? Gocap. Mudiknya mau naik apa? Rencana naik pesawat, makanya saya sini kurang banyak ini. Pinta di sini nih. Gocap mau naik pesawat. Ya, soalnya kayaknya sih mendingan naik pesawat ke luar negeri dah. Lebih murah tiketnya. Kalau ke luar negeri dulu Iya. harus bisa bahasa Inggris. Bisa nggak bahasa Inggris? Bisa dong. Coba. Dibohongin nggak percaya. Bisa saya. Coba. Space. Yang bener dong, jangan belepotan kayak gitu. Gimana mau jadi pejabat? Iya juga sih. Saya nggak ada niat sih jadi pejabat. Terus gimana nih? Jadi ngasih duit nggak ke saya nih? Ya udah ntar saya transfer deh ya. Transfer? Iya. Via apa nih? Nanti ada. Oke, siap. Saja apa nih? Oke. Karena mudiknya mungkin terhalang karena ekonomi nih ya sepertinya Nggak ya. ada duit. Nggak ada duit ya. Iya. Kita baca beritanya gimana? Oke. Saya ikut baca berita. Baca berita dong. Oke. Waduh. Bener-bener dui fungsi nih. Difungsi dong. Oke, langsung kita baca berita. Oke, berita pertama. Penonton dan juga pemirsa, menjelang Lebaran ini tidak cuma jalanan yang ramai dipadati pengguna kendaraan yang mudik, tapi ada hal lain yang juga marak terjadi ketika menjelang Lebaran, yaitu penyewaan iPhone. Seperti di Surakarta, Jawa Tengah, omset sewa HP mewah merek iPhone meraup keuntungan hingga 2 kali lipat. Banyak juga tuh. Banyak dong, HP mewah ini ya. HP mewah ya. Ya inilah jasa yang menyediakan persewaan iPhone di kota Surakarta, Jawa Tengah. Terletak di sebuah rumah di kawasan Gilingan, Banjarsari. Kios persewaan iPhone Nusantara ini laris manis selama Ramadan, terutama menjelang Lebaran. Persewaan iPhone Nusantara. Wih. Kayak nama ibu kota kan? Iya sih. Tapi kali ini nggak sepi ya? Banyak yang nyewa ya? Iya. Tidak tanggung-tanggung, kios yang menyewakan gawai keluaran perusahaan Apple ini meraup keuntungan hingga 2 kali lipat menjelang Lebaran. Buat Instastory kali ya? Iya. Nggak usah mudik itu, Instastory aja maaf-maafannya. Ya udah deh, kita lanjut ke informasi selanjutnya ya. Masih nyewa aja lagi. Ya, sombong banget. Masih nyewa aja dia. Itu nyewa juga? Iya. Sama. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Penyelidikan kasus konten kreator Willy Salim terkait konten memasak daging rendang sebanyak 200 kg di Palembang. Berkas laporan akan disatukan di Polres Tabes Palembang. Konten Willy Salim dianggap merusak citra kota Palembang.
Laporan ini dipicu konten video masak daging rendang sebanyak 200 kg yang hilang dalam sekejap. Di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang. Ada 2 laporan di Subdit Siber di Treskrimsus Polda Sumsel dari aktivis dan budayawan Palembang akan dilimpahkan ke penyidik unit pidana khusus Satreskrim Polrestabes Palembang. Penyidik dari Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dari 1 laporan. Polisi juga akan memeriksa 2 orang saksi lain dalam 1 berkas laporan polisi tersebut. Ya. Setelah merampungkan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik baru akan memanggil Willy Salim untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Keterangan artinya silau ya, keterangan. Sila keterangan nih. Kalau gelap kegelapan. Kayak apa ya? Ya udahlah, kita sudahi Midnight Live hari ini. Penonton mana suaranya? Dan akhir kata saya Valentinus Reza. Saya Otong Sebudi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.